bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perempuan yang memimpikan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Beberapa bahkan menghibahkan dirinya untuk beliau. Namun ternyata Rasulullah SAW pernah menceraikan mereka. Di antara istri-istri yang diceraikan Rasulullah, yang pertama Aliyah binti Zibyan bin Amr bin Auf bin Abd bin Abi Bakar bin Kilab al-Kilabiyah. Perempuan dari Bani Rabiah ini dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin karena kegemarannya dalam bersedekah. Rasulullah SAW pernah menjalin pernikahan dengan Aliyah binti Zibyan, namun hubungan ini akhirnya berakhir dengan perceraian. Setelah berpisah dengan Rasulullah, Aliyah kemudian menikah dengan sepupunya dan dikaruniai keturunan. Pada masa itu, belum ada larangan menikahi bekas istri Rasulullah, sebab ayat-ayat yang mengatur hal tersebut belum turun. Maka, menikahi perempuan yang sebelumnya pernah bersuami dengan Rasulullah masih dianggap sah. Yang kedua, Umaymah binti Nu'man al-Jauniyah. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Umaymah berawal dari perjalanannya bersama para sahabat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Sa'id al-Khudri berkisah, kami pergi bersama Rasulullah SAW hingga sampailah di suatu perkebunan yang bernama Saud. Kami berhenti di antara dua kebun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, duduklah di sini. Maka kami pun dipersilahkan untuk singgah di rumah yang ada di kebun kurma milik Umaymah binti Nu'man bin Syarohil. Ketika itu ia sedang bersama pelayannya. Maka ketika Rasulullah SAW mendatanginya, beliau berkata, berikanlah dirimu untukku. Namun Umaymah justru menjawab, apakah pantas apabila seorang ratu memberikan dirinya kepada seseorang yang bukan raja? Setelah resmi menjadi istri Rasulullah SAW, beliau pun mendekatinya, seraya menjulurkan tangan kepadanya. Namun Umaymah menjauh, seolah-olah tak menyukainya. Ia lalu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya engkau telah berlindung dengan Zat yang Maha Agung, maka kembalilah kepada keluargamu. Kemudian Rasulullah pun keluar dari kamarnya dan menceraikannya sebelum menggaulinya. Beliau kemudian menemui Abu Usaid dan berkata, berikanlah ia 2 baju dari Persia dan kembalikanlah ia kepada keluarganya. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa namanya ialah Asma binti Nu'man. Begitu pula disebutkan dalam kitab Al-Ishabah fi Tamyiz As-Sahabah. Namun ada perbedaan pendapat mengenai sebab perceraiannya dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Amrah binti Yazid bin Al-Jaun. Rasulullah SAW pernah menikahi Amrah binti Yazid. Namun kemudian beliau menceraikannya sebelum menggaulinya. Adapun sebab perceraiannya dikarenakan Amrah memiliki penyakit kusta. Ada pula yang menyatakan bahwa Amrah lah yang berlindung kepada Allah dari Nabi. Sang Nabi pun kemudian menceraikannya dan memerintahkan Usama bin Zaid untuk memberikan 3 pakaian kepada Amrah. Dan yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah adalah putri sulung Umar bin Khattab, buah hati dari pernikahannya dengan Zainab binti Mas'um, adik kandung Utsman bin Mas'un, salah seorang cendekiawan Arab zaman Jahiliyah yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Hafsah lahir beberapa hari setelah Fatimah, putri bungsu Rasulullah lahir, bertepatan dengan peristiwa dibangunnya Ka'bah kembali oleh orang-orang Quraisy telah roboh karena banjir, atau kira-kira 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Hafsah besar dengan mewarisi sikap ayahnya. Kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Ia juga pandai membaca dan menulis. Di saat budaya tersebut tidak lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Hafsah pernah ditunjuk Abu Bakar untuk membantu proses pengumpulan mushaf Al-Quran. Karena waktu itu ia termasuk salah seorang sahabiah yang hafal keseluruhan Al-Quran. Ketika Hafsah semakin dewasa,
seorang pemuda saleh bernama Kunais bin Hudzafah al-Sahami melamarnya. Umar menerima lamaran pemuda itu atas putrinya, dan Hafsah pun sangat bahagia. Mereka akhirnya menikah. Namun kebahagiaan Hafsah dan Kunais tidak berlangsung lama. Allah menghendaki Kunais terbunuh secara syahid di Badar. Peristiwa itu membuat Hafsah sangat berduka. Umar tak menyangka putrinya telah menjanda di usianya yang belum genap 20 tahun. Sampai pada suatu hari, kesedihan Umar tak terbendung lagi. Ia keluar dari rumah putrinya dalam keadaan menangis terseduh-seduh sambil mempercepat jalannya untuk pulang. Tidak disangka, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Utsman bin Affan yang waktu itu berstatus duda karena Ruqayyah binti Rasulullah telah wafat mendahuluinya. Lalu Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman. Namun Utsman menolak dengan mengatakan, "Aku belum ingin menikah saat ini." Untuk itu, Umar mendatangi Abu Bakar dan menawarkan Hafsah kepadanya. Umar berharap sahabat dekatnya itu tidak menolak tawarannya. Namun Abu Bakar justru diam dan tidak menjawab apa-apa. Menghadapi sikap kedua sahabatnya itu, Umar kecewa bercampur marah. Kesedihannya bertambah ketika teringat nasib putrinya. Kemudian Umar menemui Rasulullah dan mengadukan kekecewaannya. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar, dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah." Umar begitu bahagia mendengar sabda tulus dari nabinya. Ini pertanda bahwa ada laki-laki terbaik yang akan menggantikan posisi Kunais di hati putrinya. Namun Umar masih bertanya-tanya, siapa gerangan laki-laki terbaik itu? Tapi itu tak digubris. Yang terpenting bagi Umar, Rasulullah telah menyiapkan laki-laki terbaik untuk putrinya. Itu artinya duka Hafsah akan segera terobati. Hingga suatu hari, Rasulullah datang ke rumahnya dan bermaksud melamar Hafsah. Kebahagiaan tampak dari wajah Umar. Senyum lebar mulutnya tak tertahan lagi. Ia segera memberitahu kabar gembira tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Pertama kali yang Umar temui adalah Abu Bakar. Abu Bakar memberi selamat dan menyampaikan permohonan maafnya. Ia berkata, "Umar bin Khattab sahabatku, jangan marah. Sungguh aku mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Hanya saja aku tidak mau membuka rahasia beliau. Seandainya Rasulullah menolak Hafsah, pasti aku akan menikahinya." Umar mengangguk-anggukan kepalanya, pertanda ia menerima permohonan maaf Abu Bakar. Ia juga sadar bahwa alasan penolakan Utsman untuk menikahi Hafsah karena Utsman masih berduka kehilangan istrinya, Ruqayyah, dan bermaksud menyunting adiknya, Ummu Kulsum. Sehingga nasabnya terus bersambung dengan Rasulullah. Rasulullah pun menikah dengan Hafsah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dan beliau juga menikahkan putrinya, Ummi Kulsum, dengan Utsman bin Affan pada bulan Jumadil Akhir di tahun yang sama. Di rumah Rasulullah, Hafsah ditempatkan di kamar bersama Aisyah dan Saudah. Namun kehidupan bukanlah sinetron yang dapat direkayasa. Selalu ada ujian dalam kehidupan agar seseorang menjadi dewasa. Dan kedewasaan itu akan menghasilkan kearifan dalam memandang kehidupan. Demikian yang dialami Hafsah bersama Rasulullah. Berawal dari sikap cemburu Hafsah kepada Maryah Qibtiyah, menyebabkan Rasulullah harus marah kepadanya. Maryah adalah istri Rasulullah yang merupakan gadis budak pemberian Raja Muqawqis dari Mesir. Kata Qibtiyah yang disematkan di belakang namanya adalah karena Maryah adalah mantan Kristen aliran Koptik. Meski sudah memeluk Islam, dia tetap dikenal dengan nama Maryah Qibtiyah. Rasulullah marah kepada Hafsah ketika suatu hari Maryah datang menemui Rasulullah di rumah Hafsah. Saat itu Hafsah tidak ada di rumah karena sedang pergi ke rumah ayahnya untuk suatu keperluan. Begitu Hafsah datang dan pintu kamar tertutup, sementara Rasulullah dan Maryah berada di dalam, Hafsah menangis penuh amarah tak kuasa menahan cemburu. Rasulullah berusaha membujuk dan meminta maaf. Bahkan beliau mengharamkan Maryah baginya dan bersumpah untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Maryah. Namun beliau meminta agar Hafsah merahasiakan kejadian tersebut. Apa dikata, cemburu yang menguasai diri Hafsah membuatnya lupa daratan. Ia memberitahukan kejadian itu kepada Aisyah. Dan dengan cepatnya berita itu menyebar hingga sampai kepada Rasulullah. Maka beliau sangat marah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setelah kejadian itu,
Rasulullah menceraikannya. Namun karena Allah tidak menginginkan perceraian itu, beberapa hari kemudian Rasulullah merujuknya karena Jibril mendatanginya dan menyuruh beliau untuk mempertahankan Hafsah sebagai istrinya. Karena Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan banyak beribadah. Jibril berkata, "Jangan ceraikan Hafsah, karena ia adalah wanita yang banyak berpuasa dan beribadah, dan ia akan menjadi istrimu di surga." Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.